Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mirza Aula Amalia, Adinda Rizky Eka Firula, Ika Trilestari, Fatma Ainun Kiftia, Sherly Yulia Putri akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tugas studi kelayakan bisnis plan. Viola Thrift. Thrift adalah berbagai produk second atau bekas baik lokal maupun impor. Biasanya barang-barang ini ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Mulanya, barang yang ditawarkan berasal dari program donasi luar negeri. Seiring waktu, barang thrift tak hanya datang dari donasi, tetapi juga dari produk second luar negeri. Mulanya, arti kata thrift adalah keberuntungan. Jadi secara sederhana, thrift mengacu pada perlakuan ekonomis yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka yang berhemat diyakini akan lebih beruntung karena bisa memiliki tabungan yang lebih banyak. Kunci kesuksesan usaha. Yang pertama, harga. Dalam penetapan harga disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku. Pendiri bisnis thrift tidak mengambil keuntungan secara berlebihan agar dapat terus memberikan kenyamanan kepada konsumen. Konsumen akan mencari dan memilih harga yang lebih murah. Yang kedua, hasil pakaian bersih serta wangi. Pakaian yang dihasilkan oleh jasa Viola Thrift adalah pakaian yang telah teruji tingkat kebersihannya dengan baik sesuai dengan standar kebersihan yang ditetapkan oleh Viola Thrift. Yang ketiga, pelayanan yang baik. Tidak dipungkiri, konsumen menginginkan pakaian yang bersih dan wangi untuk kesehatan dan penampilannya. Namun, mereka juga menginginkan sesi yang lebih dari sekedar memajang pakaian yang bersih dan wangi, salah satunya pelayanan yang baik dan memuaskan konsumen. Karena jika konsumen puas, maka dia akan menjadi pelanggan setia. Yang keempat, tempat usaha yang strategis. Tempat usaha yang diinginkan konsumen mudah dijangkau dan tidak kesulitan menuju tempat thrift. Manfaat belanja di thrift shop. Yang pertama, bisa menghemat anggaran. Yang kedua, bisa mendapatkan barang langka. Yang ketiga, barang model baru setiap waktu. Dan yang keempat, conclusions. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Lokasi yang strategis, harga terjangkau dan relatif murah, hasil memuaskan dengan pakaian yang harum dan bersih. Weakness. Pengelola jarang mengontrol, karyawan keluar tanpa izin pada saat jam kerja, karyawan masuk kerja tidak tepat waktu. Opportunities. Berada di lokasi strategis, berada di wilayah anak kos, dan pesaing thrift sedikit. Thrift. Harga pesaing yang lebih murah, strategis mudah ditiru oleh pesaing, munculnya pesaing baru, dan konsumen semakin sensitif terhadap harga. 1. Sumber daya manusia. Kemampuan pemilik. Pemilik thrift bertanggung jawab penuh atas pembinaan dan pengembangan thrift baik secara material maupun anggaran. Pemilik juga melakukan evaluasi setiap hari untuk mengetahui kondisi thrift secara strategis, karena kemajuan thrift tergantung pada keputusan pemilik thrift. Pengecekan harian juga dilakukan untuk mengetahui kendala teknis, baik alat maupun sistem pelayanan secara detail sehingga keputusan yang diambil oleh pemilik dapat dipertanggungjawabkan. 2. Struktur organisasi. 1. Ketua. Tugas ketua Viola Thrift sebagai berikut: memeriksa pemasaran, memeriksa kepuasan konsumen, melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan, memeriksa laporan keuangan, memeriksa laporan logistik. 2. Bagian keuangan. Tugas bagian keuangan Viola Thrift sebagai berikut: membuat anggaran biaya, membuat laporan keuangan. 3. Kasir. Tugas kasir Viola Thrift sebagai berikut: mengelola pembayaran dan konsumen, menghitung pemasukan per hari. 4. Bagian logistik. Tugas bagian logistik Viola Thrift sebagai berikut: melakukan pemeriksaan stok produk thrift,
Melakukan pemeriksaan kondisi barang atau ada tidaknya kerusakan pada barang thrift. 5. Bagian pemasaran. Tugas bagian pemasaran Viola Thrift sebagai berikut. Melakukan perencanaan ruang lingkup pasar, membuat target penjualan, melakukan publikasi, membuat target perluasan usaha. 6. Bagian pelayanan. Tugas bagian pelayanan Viola Thrift sebagai berikut. Mengawasi jalannya usaha, mengontrol jalannya pekerjaan dan kerjaan staf. Melaksanakan survei terhadap kepuasan konsumen atau saran dan komentar konsumen. 7. Staf. Tugas staf Viola Thrift sebagai berikut. Melaksanakan operasional kegiatan thrift. 8. Kurir. Tugas kurir Viola Thrift sebagai berikut. Membantu dalam pembelian stok thrift di pusat thrift. Penggajian karyawan. Berikut penggajian karyawan dapat diamati dalam tabel. Jabatan pimpinan, gaji 7 juta per bulan. Kepala bagian, gaji 7 juta per bulan. Staf, gaji 1.700.000 per bulan. Kasir, gaji 1.700.000 per bulan. Kurir, gaji 1.700.000 per bulan. Operasional. Lokasi terletak dengan banyak perumahan. Viola Thrift memiliki segmentasi utama ibu rumah tangga yang sebagian besar bekerja, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum. Kapasitas operasional. 1. Kapasitas menjual barang thrift periode 1 hari 420 kg, 1 bulan 12.600 kg. 2. Rencana jumlah produksi 4-5 periode mendatang atau per bulan. Tabel kapasitas produksi. Periode bulan 1, 420 kg kali 30 hari, sama dengan 12.600 kg per bulan. 457 kg kali 30 hari, sama dengan 13.710 kg per bulan. 480 kg kali 30 hari, sama dengan 14.400 kg per bulan. 523 kg kali 30 hari, sama dengan 15.690 kg per bulan. 4. Pemasaran. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses mengelompokkan pasar ke dalam kelompok pembeli potensial dengan kebutuhan dan atau karakteristik yang sama dan menunjukkan hubungan pembelian yang serupa. Dalam hal ini, pasar yang digunakan adalah segmentasi pasar industri yang terdiri dari variabel demografi, variabel operasional, variabel pendekatan pembelian, variabel faktor situasional, variabel karakteristik pribadi. Segmentasi yaitu industri yang memiliki hubungan bisnis dengan calon investor, industri yang menggunakan jasa cuci dan thrift, industri yang menggunakan jasa secara terus-menerus, dan lokasi industri yang masih dalam radius 100 km dari lokasi pendirian thrift service. Yang kedua, targeting. Targeting adalah proses pemilihan produk atau layanan terbaik sehingga Anda benar-benar berada di posisi terbaik untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Dalam hal ini, sasaran dari usaha ini adalah warga sekitar, khususnya pelajar dan ibu bekerja. Positioning. Penempatan atau positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran untuk memberikan kesan tertentu di hati konsumen. Positioning dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dari perusahaan cuci lainnya, dalam hal ini kualitas, biaya, pengiriman, dan pelayanan. 5. Keuangan.
1. Investasi awal. Investasi awal pada Violatrif sebesar 65.812.000 yang terdiri dari modal investasi sebesar 56.662.000 dan modal kerja selama 3 bulan yaitu 9.150.000 atau 3.050.000 dikali 3 bulan yang merupakan PV dari outlays. 2. Net present value. Net present value atau NPV adalah selisih antara nilai sekarang present value dari seluruh arus kas bersih tahunan yang akan diterima investor selama umur ekonomis proyek dengan nilai anggaran investasi proyek. Sugiono 2002. Jika NPV positif atau NPV kurang dari 0, maka proyek yang direncanakan layak. Sebaliknya, jika NPV negatif atau NPV lebih dari 0, maka proyek yang direncanakan tidak layak. Jumlah investasi adalah 65.812.000 yang terdiri dari modal investasi sebesar 56.662.000 dan modal kerja selama 3 bulan yaitu 9.150.000. Berasal dari besarnya MARR yang perhitungannya adalah sebagai berikut. MARR sama dengan suku bunga ditambah faktor resiko ditambah 10% faktor inflasi sama dengan 25%. Presentasi keseluruhan diasumsikan sebagai berikut. Tingkat bunga 10% didasarkan pada tingkat bunga deposito bank. Perlu untuk dibandingkan nilai uang untuk investasi yang disimpan di bank. Sedangkan untuk faktor inflasi 10% per tahun didasarkan pada angka rata-rata yang digunakan untuk kebutuhan analisis kelayakan. Faktor risiko 5% diperlukan ketika risiko eksternal muncul seperti pemadaman listrik oleh PLN. Perhitungan NPV dengan diskon rate 25% sebagai berikut. Berikut rumus dari payback period dan profitability index. Internal rate of return. Karena pendapatannya sama setiap tahun, maka perhitungan IRR bisa menggunakan pendapatan set karena hasil perhitungan juga akan menunjukkan angka yang sama, di mana dana yang digunakan sebesar Rp58.856.296. Adapun perhitungan IRR adalah sebagai berikut. Berikut merupakan tabel internal rate of return. Kesimpulan, berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Dalam analisis kelayakan pendirian dan pengembangan usaha Violatrif, terdapat aspek teknis, aspek lokasi, aspek produksi atau operasi, aspek pasar, aspek hukum, aspek manajemen, dan aspek keuangan. 2. Dari hasil analisa aspek finansial, maka didapatkan uji kelayakan usaha sebagai berikut. Sehingga usaha Violatrif dapat dikatakan layak untuk didirikan dan dikembangkan.